Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sari Mulia Banjarmasin. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang obat yang aman untuk ibu hamil. Yang dimana kondisi kehamilan dan menyusui merupakan kondisi khusus yang perlu diperhatikan saat mengonsumsi obat yang aman untuk ibu hamil dan menyusui. Perlu beberapa penyesuaian seperti dosis dan perhatian lebih besar kepada kemungkinan efek obat pada janin tersebut, karena hampir sebagian besar obat dapat melintasi saur darah atau plasenta yang berkemungkinan dapat menimbulkan efek negatif pada janin. Kemudian, obat ibu hamil telah dibagi menjadi 5 kategori, di mana yang pertama adalah kategori A, kemudian ada kategori B, kategori C, kategori D, dan juga kategori X. Kemudian, apa aja sih pengaruh obat pada janin? Yang pertama, toksik. Toksik ini dapat menyebabkan terjadinya gangguan fisiologis atau biokimia pada janin. Biasanya, gejala baru muncul beberapa saat setelah kelahiran. Kemudian, yang kedua, teratogenik. Teratogenik ini terjadi malformasi atau kelainan bentuk tengkorak pada pertumbuhan organ janin. Yang ketiga, letal. Letal ini dapat mengakibatkan kematian janin dalam kandungan. Kemudian ada prinsip penggunaan obat pada kehamilan. Yang pertama, pertimbangkan mengatasi penyakit tanpa obat. Yang kedua, obat hanya digunakan bila manfaat lebih besar daripada resiko. Yang ketiga, pilih obat yang sudah dikenal luas. Yang keempat, hindari penggunaan obat yang banyak dalam waktu bersamaan. Yang kelima, cari tahu kategori obat A, B, C, D, atau X. Yang keenam, gunakan dengan dosis efektif terendah, tetapi ada beberapa obat yang mungkin perlu peningkatan dosis. Yang ketujuh, gunakan obat dengan durasi yang sesingkat mungkin. Yang ke-8 atau yang terakhir, jika obat yang digunakan diduga kuat dapat menyebabkan kecacatan, maka lakukanlah USG. Kemudian, apa aja sih zat gizi untuk ibu hamil? Pada trimester 1, ibu hamil cukup mengonsumsi asam folat dengan dosis 400-800 Cugi. Fungsi asam folat yaitu membentuk sistem syaraf pusat termasuk otak. Pada sumber bahan makanan, asam folat terdapat pada sayuran berdaun hijau, tempe, sereal, atau kacang-kacangan yang telah ditambahkan asam folat. Kemudian pada trimester 2, asam folat harus tetap diteruskan. Dapat dibarengi dengan vitamin A. Vitamin A sendiri berfungsi sebagai proses metabolisme, pembentukan tulang, dan sistem syaraf dengan dosis 500-600 IU per hari. Pada sumber bahan makanan terdapat pada buah-buahan berwarna kuning hingga merah, daging ayam, telur bebek, dan wortel. Juga dapat dibarengi dengan kalsium. Kalsium sendiri berfungsi sebagai pembentukan tulang dan gigi bagi janin dan ibu dengan dosis 2 kali 500 mg sehari. Pada sumber bahan makanan terdapat pada susu, yogurt, jeruk, bayam, roti gandum, dan juga ikan teri. Juga dapat dibarengi dengan zat besi. Zat besi sendiri berfungsi sebagai pembentuk sel darah merah, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan janin dengan dosis 2 kali 27 mg sehari. Pada sumber bahan makanan terdapat pada sayuran hijau, daging sapi, hati sapi, ikan, dan juga kacang-kacangan. Kemudian pada trimester 3, asam folat harus tetap diteruskan. Dapat dibarengi dengan vitamin B6. Vitamin B6 ini berfungsi sebagai proses pembentukan sistem saraf dengan dosis 3 kali 10-25 mg sehari. Sumber bahan makanan terdapat pada gandum, kacang-kacangan, dan juga hati. Kemudian juga dapat dibarengi dengan vitamin C. Vitamin C sendiri berfungsi membantu penyerapan zat besi dan sebagai antioksidan dengan dosis 85 mg per hari, maksimal 2000 mg per hari. Pada sumber bahan makanan terdapat pada tomat, jambu, jeruk, pepaya, dan juga nanas. Kemudian ada catatan penting nih untuk ibu hamil. Jika ibu hamil tersebut tidak bisa mengonsumsi sayuran, buah-buahan maupun susu, maka disarankan mengonsumsi sediaan tablet vitamin. Kemudian ada penyakit yang namanya anemia. Anemia itu apa sih? Anemia itu adalah suatu keadaan kadar hemoglobin atau Hb di dalam darah lebih rendah atau lebih kecil daripada nilai normal untuk kelompok orang menurut umur dan jenis kelamin.
Nah, anemia sendiri dapat terjadi pada saat kehamilan. Anemia kehamilan adalah kondisi tubuh dengan jumlah kadar hemoglobin dalam darah kurang dari 11 gram persen pada trimester 1 yaitu 3 bulan awal kehamilan, atau kadar Hb kurang dari 10,5 gram persen pada trimester 2 yaitu 4-6 bulan usia kehamilan. Kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Pencegahan anemia dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang dengan asupan zat besi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh saat ibu sedang dalam masa kehamilan. Ibu hamil membutuhkan 27 mg zat besi seharinya. Pada sumber bahan makanan, zat besi terdapat pada daging merah tanpa tulang, unggas dan ikan, sereal yang diperkaya dengan zat besi, kacang-kacangan, sayuran seperti kangkung, buncis, bayam, dan juga vitamin atau suplemen penambah zat besi. Berikut adalah tabel obat yang aman untuk ibu hamil dan menyusui, beserta pilihan mana yang boleh dikonsumsi ibu hamil atau ibu menyusui, dan juga aturan pakai, serta efek samping yang mungkin terjadi dan juga cara mengatasi efek samping tersebut. Dengan catatan yang harus diperhatikan adalah penggunaan terbatas dapat digunakan apabila pilihan pertama misalnya paracetamol kurang efektif. Obat di luar daftar atau di luar tabur tersebut dapat digunakan jika diresepkan oleh dokter. Yang berikutnya, konsultasikan pada dokter atau apoteker jika akan dimulai pengobatan kembali, meskipun obat yang digunakan sama. Berikutnya, yang perlu diperhatikan adalah bila dalam mengonsumsi obat-obatan tersebut timbul gejala seperti menggigil, demam di atas 38 derajat Celcius, sakit kepala yang parah dan berkelanjutan, batuk dan produk dahak yang banyak dan berwarna kuning kehijauan, dan juga menggigil, susah bernapas, atau sakit dada, maka segera konsultasikan ke dokter. Serta jika ada pertanyaan tentang obat yang digunakan, segera hubungi apoteker atau asisten apoteker. Dan jika gejala penyakit tidak membaik setelah penggunaan obat lebih dari 3 hari, segera ke dokter, puskesmas, atau rumah sakit. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.